الرحيم الحمد لله الواحد العطية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Penyelenggara manaqib Al-Mukarram Bapak Ismail Hashim dan Ibu Haja ini sekeluarga yang kami hormati, para muballigh, para asatiz, para da'i, para sesepuh dan tokoh masyarakat, juga tak lupa Ketua LDPKN Jawa Barat dan LDPKN Kota Bandung, para pengurus yayasan dan Ibu Bella, semuanya yang kami hormati. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Tak ada kata yang indah seindah kata syair yang diukir oleh penyair, selain memanjatkan puji dan syukur ke hadrat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di siang hari atau di sore hari ini kita sekalian masih konsisten berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah masih diberi jatah usia dan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'at, juga tak lupa bagi kita sekalian yang senantiasa menjalankan syariah dan thariqahnya. Mudah-mudahan selamanya diberi rahmat dan keselamatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi yang dibaca manqobah nomor berapa ya Bu ya? 31. Isinya pengakuan seorang sultan aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nurani, bahwa di pusara di makam eyangnya mengakui banyak dosa. Bagaimana kita? Banyak enggak? Banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Cacat Kangjeng Sultan yang ibadahnya 40 tahun sholat subuh dengan sholat isya masih mengaku banyak dosa. Rasulullah pun bertaubat, beristighfar tiap hari kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Berarti kita apalagi harus lebih dari itu. Tadi diungkap 2 bait yang sangat menarik, mengandung ilmu kesusastraan yang sangat tinggi. Dunubi kamaujil bahri bal hiya aktsaru kamithlil jibali syummi bal hiya akbaru walakinnaha indal karimi iza afa janahum minal bu'udi bal hiya asgharu. Itu pengakuan dosanya Tuan Syekh Abdul Qadir. Ari dosa sim abdi ibarat budah laut, ibarat gunung luhur malihan langkung akeun.
Gitu kan? Nanging upami Gusti noloman ngahampura ibarat hiji jangjang ramatu malihira. Bahar Kamil kata santri ahli ngaji mah ya. Jadi namanya Bahar Kamil. Jadi lagunya harus benar menurut wazannya. Mustaqilun fa'ilun, mustaqilun fa'ilun, mustaqilun fa'ilun, mustaqilun fa'ilun. Itu menurut ahli lagu ya. Jadi ada ilmunya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Sambil bukan kopdun ibu-ibu Maya, ngopi atau sambil nyanet ngaleut. Oke lah, nggak apa-apa ya Bu ya, nyantai aja, kalem. Nih, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia yang banyak dosa, jangan pesimis, harus optimis, betul ya? Harus besar hati, jangan kecil hati. Kalau ayat yang tadi dibaca oleh Qori, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita harus bergegas mencari ampunan dari Allah. Dan rumah saya kita banyak dosa. Rumah saya Bu ya? Rumah saya itu banyak dosa enggak? Banyak ya. Rumah saya banyak dosa. Sekalipun banyak dosa kesalahan kita yang diilustrasikan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi, innaka ma da'autani wa rajawtani ghafartu laka. Wahai keturunan Adam. Kita keturunan Adam bukan? Semua yang hadir di sini keturunan Adam. Ya. Selama engkau memohon berdoa kepada kami dan selama engkau mengharapkan kepada kami, Allah menjamin, ghafartu laka, tentu kami akan mengampuni dosamu. Amin. Dan diampuni ya. Satu itu. Yang kedua, pernyataan Allah dalam hadis qudsi juga. Lau balagat dzunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Seandainya dosa-dosa Anda wahai keturunan Adam sampai ke awan yang ada di langit, yang ada di langit, saking banyaknya dosa sampai ke awan yang ada di langit. Seperti tadi Kang Sultan mengilustrasikan, saking banyaknya dosa laksana buih yang ada di lautan, saking besarnya dosa laksana gunung yang tinggi. Ini seperti halnya awan yang ada di mana? Di langit, di langit. Sekalipun sampai ke sana, summastaghfartani, lalu Anda manusia minta ampun kepada kami, ungkapan Allah, ghafartu laka, jaminan kami tentu akan mengampuni dosamu. Amin. Dua itu jaminan. Ya. Bapak Ibu sekalian, artinya semua dosa sebagai sebesar apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun, insya Allah asalkan kita benar-benar datang ke hadirat Allah, tentu dosa tersebut diampuni oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, yang sangat sulit kita datangnya ke hadirat Allah. Yang sangat sulit kita dekatnya kepada Allah. Ampunannya dekat, tapi kita datangnya ke hadirat Allah sulit. Betul ya? Sulit. Bukan susu alit. Bukan. Karena orang-orang kita mah suka aneh-aneh kan. Coba pedagang roti tawar. Kok roti tawar, tapi itu bisa ditawar. Aneh kan? Apalagi pedagang gas yang sangat nekat.
Di jalan yang mudun juga gas, betul. Seharusnya rem, betul ya? Aneh kan? Aneh. Orang kita ini. Apalagi yang aneh ya, tukang cetak foto ditanya, Bang, 2 kali 3 atau 4 kali 3 berapa? Jawabannya bukan 12, 3.000. Aneh kan? Kita jangan jadi aneh-aneh ya. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Sampai mana tadi ngajinya ini? Ya ampun, dosa. Nah, yang lebih sulit datangnya kepada Allah. Banyak manusia yang punya penyakit yang namanya taswif. Tahu taswif? Tahu. Pinter. Si ganteng pinter banget, tahu tuh. Bahasa ibu-ibu kalah. Ya. Taswif itu akan berbuat baik, akan bersedekah, akan ke pengajian, akan bangun malam, akan berkurban, akan munggah haji, akan umroh, akan sholat, tapi ente wae taswif namanya. Ada di sini orangnya? Banyak. Nah, itu ya taswif. Taswif ya, taswif. Penduduk neraka banyak melontarkan ungkapan kesakitan pun akibat taswif. Anna aktsaros yahi ahli nar at-taswif. Sesungguhnya yang paling banyak ya jeritan-jeritan penduduk neraka saking panasnya disiksa dalam neraka akibat taswif. Akan melakukan kebajikan, akan begitu, akan ini, akan begitu, akan ini akan, tapi enggak juga. Taswif namanya. Orang yang demikian diungkap oleh Rasul, halakal musawwifu. Celaka sekali orang-orang yang suka punya penyakit taswif tadi. Ya, akan bertaubat tapi tidak juga. Ya, akan bersedekah tapi tidak juga. Celaka orang yang demikian. A'udzubillahi min. Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang Allah berikan sangat terbatas, relatif singkat. Jangan sia-siakan, betul ya? Pergunakan semaksimal mungkin. Terutama ketika di mana kita akan menghadapi satu hari yang sangat genting sekali. Akan mengeluarkan ruh dari jismani, berpisah antara rohani dan jismani. Tepatnya di situ ada serangan iblis menyuruh anak buahnya setan yang sangat menggawatkan sekali. Bapak Ibu sekalian, perlu Ibu simak. Ketika orang sakaratul maut sendiri, kesebelasan menyerang semuanya. Setan semua menyerang. Sementara kita sendiri, saudara tinggal saudara, orang tua tinggal orang tua, istri tinggal istri, suami tinggal suami, betul ya? Nah, di situ iblis mengutus 2 setan, duduk di sebelah kanan si orang yang akan mengeluarkan itu ruhnya, sakaratul maut. Yang satu duduk di sebelah kiri, jadi diutus oleh si iblis 2 setan. Duduk di sebelah kanan setan yang pertama, wajah dan badannya merupakan wajah bapak kita. Kata-katanya pun seolah-olah bapaknya. Kata setan yang ada di sebelah kanannya, "Nak, ini bapakmu, nak. Bapak sangat sayang terhadapmu, nak. Maka, nak, engkau diurus oleh kami, nak. Maka engkau ketika mati, jangan dulu mati sehingga engkau mati mut'alan nasroro. Fa innahu khairul adyan. Matilah membawa agama Nasrani karena itu sebaik-baiknya agama." Nih yang sangat penting. Seolah-olah itu bapaknya terlihat oleh si calon yang akan mati itu seolah-olah bapaknya. Padahal itu adalah setan yang diutus oleh iblis.
Yang kedua, setan yang ada di samping sebelah kirinya. Itu wajah dan badannya tak banyak ibunya. Nah, Anda dulu pernah di Bali 9 bulan. Betul ya? Kita pernah di Bali kan? Dikandung oleh ibu 9 bulan. Nah, ibu saya dulu air susu ibu, bahkan darah daging ibu pun 2 tahun kan diminum oleh Mu'na. Bahkan ini, apa namanya ini, paha dijadikan sanggahan. Dulu kan ibu sangat sayang. Jangan dulu mati, nah, kecuali Anda mati mut ala dinil Yahudi, fa innahu khairul adiyah. Matilah membawa agama Yahudi, karena itu agama yang terbaik. Itu rayuan gombalnya setan yang diutus oleh iblis. Bahaya sekali. Bahaya. Itu poin terakhir. Ketika kita di poin terakhir, di situ yang ada kebanyakan manusia su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Ini membutuhkan satu alat yang tidak mempan oleh setan dan iblis. Punyalah alat yang sangat hebat. Yang lain yang tidak bukan adalah zikrullah. Betul ya? Insya Allah orang yang rajin zikirnya, basah mulutnya dengan mengumandangkan kalimat Abdul Zikri la ilaha illallah, dibarengi dengan hatinya yang resonansi Telkomsel, apa cenah? Telkomsel. Harus lakukan komunikasi selalu dengan Allah. Zikir kopinya tidak berhenti. Ketika putus sambungkan lagi, ketika lupa tadi ada sesepuh kita ingatkanlah, ketika mati hidupkanlah, ketika jauh dekatkanlah. Itulah. Ketika itu hidup, insya Allah setan dan iblis tidak akan mampu menembus orang yang akan mengalami peristiwa sakaratul maut atau akan mengalami peristiwa kematian. Alhamdulillah. Bagi orang yang tidak mengenal zikir, kebanyakan su'ul khotimah. Alhamdulillah ini. Ini keterangan dimuat di dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini hadisnya ada. Jadi alhamdulillah kita dijadikan murid pemirsa Abah, telah ditalkin, diberikan satu doktrinasi amalan agar supaya iblis dan setan tidak bisa menembus, merasuk ke dalam hati kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Di sini, Bapak Ibu sekalian, makanya amalan di samping amalan yang dohir, kita harus dibarengi dengan amalan yang batin. Amal yang dohir kalau tidak dibarengi dengan batin, kurang faidah. Tetapi amalan yang dilakukan oleh batin, sekalipun tidak dibarengi dengan amalan dohir, insya Allah berfaidah. Betul? Jauh api dari panggang, Bu, Pak. Manakala kita amalan yang dilakukan dengan hati sama dengan darah. Tahu darah? Darah itu atom. Pintar itu. Ya kan? Atau benda yang terkecil namanya ada dalam Al-Quran? Ada. Ya, mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Betul? Ada darah, ada benda yang terkecil, atom namanya, itu darah. Amalan yang dilakukan oleh hati kita, zikir yang dilakukan oleh hati kita, sekalipun sama dengan benda terkecil darah, itu jauh api dari panggang membandingi amalan yang dilakukan oleh anggota badan yang dohir ini, sekalipun sama dengan gunung. Itulah hebatnya amalan yang dilakukan dengan hati. Makanya insya Allah hati ini sekali lagi, agar supaya tidak bisa ditembus oleh setan dan iblis, dihancurkan, diteror oleh setan dan iblis, maka hati ini jangan lupa kepada Allah. Lelepetan lelemungan diarah ke jodoh, ledeketan lerejengan jeung Allah sapopo, kuncowing digawe cicing nepi ka puasa rasa, sing eling lahir jeung batin nepi ka ngajadi rasa. Siap? La ilaha illallah. Hingga sampai ke alam barzah, alam kuburnya, orang yang demikian dijamin tidak akan merasa punya sifat takut
Dengan malaikat tidak takut, azab kubur tidak takut. Orang yang punya la ilaha laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Tidak ada bagi ahli la ilaha. Mudah-mudahan yang hadir di sini, ibu dan bapak sekalian, jadi ahli la ilaha. Tidak akan mungkin bagi ahli la ilaha illallah ada sifat takut di dalam kuburnya, ya. Dan ketika bangun dari alam kubur, insya Allah mudah-mudahan kita selamat jadi orang yang husnul khotimah, ke bawah kalimat la ilaha illallah. Wa ma'ahdina bi qawli la ilaha illallah wa amitsna bi qawli la ilaha illallah wa syurna yaumal qiyamati fi zumrati ahli la ilaha illallah. Sekalipun pendek, ya, insya Allah mudah-mudahan supel, banyak barokah dan faedahnya. Sekian, terima kasih, ya. Bobo sapanon sareng sapakan luhur sahur bae carek nadasi apunten nusai hati Allah naawan kakaliruan kabodohan kabasangkalan diri kuring manusia nu pambodona wajib dimaafkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Khutbah sofa tidak makadar, ambillah kataku yang baik dan buanglah kataku yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة.